ucapan itu atau ungkapan itu untuk menggambarkan bahwa selama 40 hari itu masih terasa seakan-akan dia berada di tengah kita. Ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah. Ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah. Masih melihati anak cucunya. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk. Itu biasanya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ada keluarga meninggal, kita sering mendengar kalimat, arwahnya masih di rumah sampai 40 hari. Sebagian percaya, sebagian ragu, sebagian takut kalau bertanya. Pertanyaannya sederhana, ini ajaran Islam atau keyakinan yang tumbuh karena rindu? Untuk menjawab ini, kita mulai dari cara memahami bahasa dan perasaan manusia agar kita tidak salah paham sejak awal. Abi, benarkah orang yang meninggal selama 40 hari arwahnya atau ruhnya masih ada di sekitar kita? Bisa jadi kesan kita bahwa dia seakan-akan ada. Tidak harus itu. Kita langsung kata masih ada di tengah kita sehingga dia tidak pergi ke tempat alam barzah. Tidak. Kita tidak di alam barzah. Kita di alam dunia. Gimana dia bisa berada di tengah kita padahal rohnya sudah ada di alam barzah. Nah, boleh jadi ucapan itu atau ungkapan itu untuk menggambarkan bahwa selama 40 hari itu masih terasa seakan-akan dia berada di tengah kita. Jadi kalau kemudian ada pengajian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu lebih hanya karena budaya saja? Itu budaya, itu jelas budaya. Mau adakan setiap hari boleh, mau adakan setiap 5 hari boleh, tapi kita lantas memilih atau masyarakat Islam di banyak tempat memilih hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, dan seterusnya. Dan tidak ada larangan untuk itu ya? Tidak ada larangan untuk itu, tapi dalam saat yang sama tidak ada anjuran untuk 3, 5, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan sementara orang berkata, karena Nabi tidak mengamalkan, kita tidak usah amalkan. Nah, tapi yang lain berkata, apa yang tidak diamalkan Nabi, tidak harus kita tinggalkan. Jadi jalan tengahnya Abi ambil, yang mau silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang penting doakan dia, kapan dan dimanapun. Banyak keyakinan keliru tidak lahir dari niat yang salah, tapi dari ungkapan yang dianggap sebagai fakta. Masih terasa ada, itu bahasa rindu. Tapi ketika bahasa rindu berubah menjadi keyakinan akidah, disitulah masalah dimulai. Tapi kalau memang ruh sudah di alam barzakh, lalu apa sebenarnya yang terjadi setelah seseorang dikuburkan? Perkataan ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi munkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan munkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatul riyadil jannah, taman dari taman surga. Buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lolos untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita saat kita dikuburkan. Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi munkar nakir. Penjelasan ini memindahkan kita dari perasaan ke logika iman. Alam kubur bukan ruang kosong tempat ruh bebas keluar masuk. Ada proses, ada pertanyaan, ada konsekuensi.
maka keyakinan bahwa ruh tinggal di rumah selama 40 hari tidak punya pijakan dalam ajaran Islam. Lalu, jika bukan arwah, mengapa ada orang yang benar-benar mengalami hal-hal aneh di rumahnya? Tidak ada dalam syariat kita seperti yang dipahami di Indonesia ya. Kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah, masih melihati anak cucunya, ini khurafat dari mana semua? Nggak ada, sudah di alam barzah, nggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Nggak ada ceritanya kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk, itu biasanya setan. Saya pernah ceramah di Makassar waktu itu di salah satu rumah jemaah saya. Kebetulan Masya Allah rumahnya besar, ada masjid di dalam, ada musola dibuat sama dia, pengajian habis asar, pengajian keluarga gitu. Lewat satu anak perempuan dekat kolam renang, saya tahunya semua keluarganya sudah ikut di situ. Kemudian lewat perempuan ini, saya biasanya tidak tanya gitu. Tumben saya waktu itu terpikir tanya, saya bilang, Pak, siapa ini? Kok nggak ikut taklim? Oh, itu anak saya Pak Ustadz. Kebetulan saya waktu itu baru 2 kali taklim, isi taklim. Jadi orang tuanya pun masih belum paham sekali agama. Terus saya tanya, kenapa nggak ikut Pak? Oh, ini anak saya beda. Loh, kok beda? Kenapa? Dia kalau malam Jumat kedatangan ruh kakek saya. Kok bisa ruh kakeknya? Iya, dia kalau malam Jumat, Ustadz dia sebelum maghrib, dia matikan lampu, dia masuk ke kamar kakek saya dulu pernah tinggal di rumah sini. Kemudian dia minta kopi yang kakek saya suka. Terus saya bilang, sudah Pak, sudah. Saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustadz yang lanjutin? Iya, saya udah tahu ceritanya nih. Dia kaget, saya bilang iya, pasti setelah itu dia tidak akan sholat maghrib anak perempuan ini. Dan keluar suara laki-laki kan, seperti kakeknya. Iya benar Ustadz. Baik. Kemudian dia akan tanya kabar kalian kan? Iya. Setelah berkembang waktu mereka, dia akan bilang, nanti suruh terka masalah jodoh, masalah rezeki. Iya benar Ustaz, itu syaitan, permainan syaitan. Karena adanya keyakinan ruh orang mati masih ada di sekitar rumah, ditunggangi sama syaitan. Anaknya bapak harus diruqyah itu, bunuh syaitannya itu, nggak boleh, gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Jadi jangan sampai keyakinan yang salah ini membuat kita dikerjain oleh syaitan, nggak boleh. Di titik ini, Islam menarik garis tegas. Yang dialami sebagian orang bukan arwah, tapi gangguan lain yang memanfaatkan keyakinan yang keliru. Mungkin sekarang kita mulai sadar mengapa isu 40 hari ini begitu kuat bertahan. Karena ia berdiri di antara rindu dan ketidaktahuan. Islam tidak memutus hubungan dengan yang telah meninggal, tapi Islam mengajarkannya dengan cara yang benar. Hubungan itu dijaga bukan lewat salah paham atau rasa takut, tapi dengan doa, amal, dan kejelasan akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.